Kami hanya sebagai rakyat jelata, sebagai seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari juga harus memutar uang untuk uang belanja setiap hari itu kan semakin hari ini kan semakin mahal harga bahan pokok di pasar, semakin hari semakin naik, semakin hari sementara pemasukan kita tidak bertambah. Jadi otomatis eh, sulit. Ibu-ibu sudah pada menjerit yang ini mahal lah, yang itu naik lah, ono naik lah, ini naik. Jadi kita terus tergerak sesama ibu-ibu rumah tangga untuk menyuarakan aspirasi kita kemarin itu bahwa menolak untuk kenaikan harga, menolak untuk tapera. Sedang hasil yang didapat sekarang aja nggak cukup. Bagaimana kalau dipotong dengan tapera, dipotong lagi sekian banyak, itu akan menyulitkan kita semua gitu. Apalagi sekarang ini kan untuk biaya sekolah juga mahal ya. Jadi rasanya sangat sangat apa ya, sangat terjepit sekali gitu loh. Makin lama makin hari kan ekonomi makin menghimpit rakyat gitu. Sebelumnya memang saya seorang guru olahraga biasa. Ya, saya juga seorang atlet, tapi setelah saya sudah berumur, saya sudah mulai mengurangi itu dan kemudian kebetulan dari dulu saya memang aktivis dan kader PDI Perjuangan, jadi saya tuh tergerak hati saya untuk eh, ikut menyuarakan aspirasi bersama teman-teman karena kita kemarin menyuarakan aspirasi ke DPR RI juga nggak sampai ya kita mencari apa ya mencari pengadilan di jalanan lah. Kalau kepentingan tertentu itu tidak ditunggangi juga tidak karena ini semua tuh hati nurani masing-masing kesadaran kita sendiri, kesadaran teman-teman sendiri, kesadaran ibu-ibu sendiri untuk turun ke jalan dan kebetulan gini loh Mas, kami diam ditindas. Tapi kalau setidaknya kami bersuara, mereka pasti mendengar. Kalau kami tidak bersuara, mereka nggak akan mendengar. Mereka merasa kita semua menerima adanya itu semua. Padahal sebenarnya tidak. Nah, hanya beberapa orang saja yang berani menyuarakan itu. Nah, kami salah satu perwakilan dari ibu-ibu rumah tangga yang sekarang ini lagi terhimpit untuk apa namanya memutar uang belanja supaya cukup sampai 1 bulan. Waktu di DPR RI tanggal 19 Maret itu kebetulan kita menyuarakan untuk meminta DPR RI menyelenggarakan hak angket. Nah, disitulah pada saat itu setelah ada teman-teman perwakilan yang masuk ke dalam, tetapi ada dari kami yang tidak ada keterwakilannya di dalam gitu loh. Otomatis dari ibu-ibu ini tidak bisa menyuarakan itu. Akhirnya teman-teman meminta kepada Pak Polisi untuk kita ada perwakilan kita untuk masuk ke dalam negosiasi lah ya. negosiasi, tapi tidak diberikan, ditolak karena sudah ada yang di dalam, sementara yang di dalam tidak mewakili ibu-ibu ini gitu. Pada saat itu memang kondisinya memang kami relawan di barisan sini, di barisan sini itu pihak polisi yang bertameng. Nah, kami kan negosiasi tidak dikasih. Nah, dari situ kami merasa bahwa Pak Polisi ini harusnya memihak kepada kami rakyat. Berpihak ya, harus berpihak kepada rakyat. Dari selama saya berbicara begitu, di sana ada komando maju 3 langkah jalan gitu. Nah, kami panas emosi. Nah, ibu-ibu yang lainnya ikut mendorong polisi gitu loh. Nah, saat itu saya menolong ibu-ibu itu karena ibu-ibu itu kan memakai baju gamis ya, yang tidak lincah gitu. Saya balik badan begini, saya memeluk mereka, saya tahan dengan kuda-kuda menahan polisi di belakang. Ternyata ibu ini jatuh ke belakang. Ada relawan di belakang, nggak sempat ke bawah, sempat dia berdiri. Saya yang sudah hilang keseimbangan, saya nyusup di bawah. Nah, polisi tetap jalan dong, saya keinjak di situ. Nah, pada saat itu ada yang tahu mau tolong saya ditarik dari bawah kaki mereka, yang narik itu diketok
pakai tongkat polisi itu bocor kepalanya. Oh. Nah dari saat itu saya sudah nggak sadar. Dan Mas, kalau kita sebagai relawan ini nggak berpikir mau duduk dan jadi apa dan bagaimana. Paling nanti kalau umpamanya kita ini aspirasi didengar, mereka lah yang berebutan jabatan, bukan kami relawan. Relawan hanya menyuarakan aspirasi rakyat aja. Kalaupun didengar, ya kita merasa, oh berarti apa yang sudah kita lakukan ini ada hasilnya. Kalau untuk di dewan, ya silahkan dewan ya sebagai wakil rakyat untuk berdiskusi, rapat di sana, memperjuangkan aspirasi kami. Kami memang masih mempercayai mereka. Kalau tidak mempercayai mereka, kami nggak akan pilih mereka dong. Pada saat pemilu, ya dong. Nah, kami masih mempercayai mereka, meskipun tidak semuanya gitu. Jadi mungkin kalau kita berharap kepada Dewan 100% juga tidak. Tetapi kami tetap akan bersuara selama pemerintah tidak mendengarkan kami tetap akan bersuara. Yang kami berharap saja semoga pemerintahan yang akan datang ini bisa mendengar aspirasi kami. Iya.